Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca Injil dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, hadirlah bersama kami saat ini. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan, kata-kata, ataupun tindakan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan pimpin kami dan Engkau hadir, sehingga kami ada di dalam hadirat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita melihat orang-orang mendatangi Tuhan Yesus dan membawa orang yang tuli dan gagap. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah seperti kita yang pernah mendengar dan percaya bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat atas segala kuasanya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan orang meninggal pun bisa dihidupkannya kembali. Saudara-saudari, kita mau agar diri kita sebagai orang-orang tersebut yang percaya kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa. Lalu siapakah orang yang tuli dan gagap itu? Itu adalah kita yang dalam kesehariannya kita mungkin secara rohani, secara iman, kita tuli dan gagap. Kita terkadang tergoda dengan keduniawian, mencari harta benda untuk kehidupan kita, sehingga kita melupakan Tuhan Yesus dan firman-firman-Nya, lupa pergi ke gereja, melupakan doa. Lalu siapakah yang gagap tersebut? Saudara-saudari, kita dalam kehidupan sehari-hari juga mempunyai kelemahan. Mungkin kita tidak mewartakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak berbicara kepada anak, istri, saudara, teman mengenai kasih Tuhan Yesus. Bukan sesuatu hal yang sulit bagi Tuhan Yesus yang punya kuasa, karena Dia Tuhan kita, Juru Selamat kita, untuk memberikan yang terbaik bagi kita, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, untuk menyembuhkan segala penyakit rohani kita. Dia tidak perlu susah payah untuk mengangkat kembali persoalan hidup saudara-saudari.
yang mungkin saat ini menjadi lemah, yang mungkin sedang ekonominya jatuh, atau mungkin kesehatan yang semakin memburuk, datanglah dan mintalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup, saudara-saudara, karena Dia punya kuasa dan Dia punya kasih. Pada Injil ini kita melihat juga, kita bisa membaca juga bagaimana rendah hatinya Tuhan Yesus. Padahal kita tahu Dia adalah Tuhan yang diutus oleh Bapa. Dia bisa melakukan mujizat, tetapi Dia memberikan contoh kepada kita selalu rendah hati, yaitu dengan meminta kepada orang-orang yang melihat mujizatnya untuk tidak mewartakan atau memberitahukan kepada yang lain. Tetapi orang-orang tersebut pun tidak mendengarkannya dan justru malah mewartakan kasih mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang bisa mereka lihat dengan kepala sendiri. Demikian juga saudara-saudari, apabila kita sudah ditolong, diangkat oleh Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita mempunyai kewajiban bersaksi bagaimana kasih Tuhan Yesus terjadi pada diri kita. Saudara-saudari, kita melihat bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih dan menjadikannya segala sesuatunya itu menjadi baik. Ini adalah tanda keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk melakukan sesuai apa yang dikatakan dalam firman-Nya, sehingga kita memperoleh keselamatan. Keselamatan itu anugerah dari Allah Bapa, tetapi juga ada dari tindakan, pikiran, perasaan kita, di mana harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, apabila mempunyai beban kehidupan, ekonomi yang sedang turun atau sakit penyakit, mintalah kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Sampai dengan hari ini sudah banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, marilah kita mempunyai iman dan datang kepada Tuhan Yesus setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Saudara-saudari, renungan untuk hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena bacaan Injil hari ini kami bisa mengerti dan bisa melihat kuasa-Mu. Bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil. Apapun bisa Engkau rubah menjadi semuanya semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar selalu mengingatkan dan memimpin kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.